Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa Tuhan kita dan dari Yesus Kristus menyertai kamu. Amin. Shalom Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Firman Tuhan yang menjadi renungan bagi kita hari ini tertulis dalam Yesaya 46 ayat 10. Yang memberitahukan dari mulanya hal yang kemudian dan dari zaman purbakala apa yang belum terlaksana, yang berkata, keputusanku akan sampai dan segala kehendakku akan kulaksanakan. Demikian firman Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, topik renungan ini mengungkapkan atau mengatakan keputusan Tuhan dan segala kehendaknya itulah yang akan terlaksana. Sebagai manusia, terkadang kita memiliki kehendak atau keinginan yang tentunya dipengaruhi oleh perasaan, keadaan, pertimbangan pikiran atau logika kita. Apa yang terjadi dan yang kita alami sekarang ini terkadang tidak sesuai dengan apa yang kita kehendaki atau yang kita inginkan. Dalam keadaan yang tidak sesuai dengan keinginan kita seperti saat yang kita alami sekarang ini, yaitu sakit, kegagalan, kekecewaan, duka cita atau kemalangan, dan banyak lain halnya, tentunya bukanlah hal yang kita inginkan. Dan tentunya hal yang kita inginkan dalam kehidupan kita sesungguhnya adalah rancangan yang membawa kehidupan kita bersukacita, sukses, bahagia, mapan, punya jabatan yang baik dan sehat adanya. Banyak hal yang kita inginkan. Tetapi ternyata perlu kita ingat bahwa segala sesuatu yang kita inginkan itu tidak selalu apa yang terjadi dan yang kita alami. Dan sekalipun banyak hal yang kita inginkan dan yang kita rancangkan, kehendak dan keputusan Tuhanlah itu yang terjadi dalam kehidupan kita. Itu yang tertulis dalam Amsal 19 ayat 21. Banyaklah rancangan di hati manusia, tetapi keputusan Tuhanlah yang terlaksana. Oleh karena itu, kita harus ingat dan dalam kerendahan hati siap menerima apa yang menjadi kehendak Allah, meskipun hal itu berbeda dari apa yang kita inginkan. Kita harus mampu mengungkapkan sekalipun banyak yang kita inginkan, tetapi semuanya kita letakkan di bawah kehendak Tuhan. Bukankah itu yang dilakukan oleh Tuhan Yesus ketika dia berdoa dalam Taman Getsemani? Tuhan Yesus mengatakan, ya Bapakku, jikalau sekiranya mungkin, biarlah cawan ini lalu daripadaku. Tetapi janganlah seperti yang ku kehendaki, melainkan seperti yang engkau kehendaki. Sekalipun ada permohonan Tuhan Yesus supaya cawan itu lalu daripadanya, tetapi bukan kehendak dia, tetapi kehendak Bapa, itulah yang harusnya terjadi. Maka dalam hal ini kita harus meneladani bagaimana Tuhan Yesus memohonkan kepada Allah Bapa. Tentunya menerima kehendak Tuhan bukanlah suatu hal yang mudah, sebab mengukur Tuhan dengan kemampuan berpikir kita yang sangat terbatas membuat kita tidak dapat menerima kehendak Tuhan yang tidak terbatas bagi diri kita. Menerima kehendak Tuhan artinya menyerahkan seluruh kehidupan kita, totalitas kehendak kita ke dalam tangan Tuhan untuk dikoreksi, diperbaiki, dan Tuhan pastinya memberikan yang terbaik bagi kehidupan kita. Oleh karena itu dalam renungan ini mengingatkan kita sebagai umat Tuhan supaya kita tetap bersandar dan percaya kepada Tuhan Allah, bukan kepada dunia, bukan kepada keinginan kita, tetapi semata hanya kepada Tuhan. Apa yang baik dan indah sudah Tuhan rancangkan bagi kehidupan kita, umat milik kepunyaan Tuhan. Sebagaimana yang dialami oleh bangsa Israel di pembuangan Babel, Tuhan tentunya punya rancangan indah bagi kehidupan itu, umat itu, sehingga mereka pastinya akan diselamatkan oleh Tuhan. Renungan ini mengingatkan kita tentang keputusan dan segala kehendak Tuhan. Itulah yang akan terlaksana dan akan yang jadi dalam kehidupan kita. Artinya keputusan dan kehendak Tuhan dalam mengasihi, melindungi, mengampuni dan menyelamatkan umatnya tidak pernah berubah dari dulu hingga sekarang. Ketetapan Allah pastilah terlaksana sesuai dengan kedaulatannya. Ketetapan Allah yang juga termasuk hal-hal yang tidak menyenangkan bertujuan untuk mendisiplinkan kita sebagai umat
milik kepunyaan Tuhan. Maka dalam hal ini perlu kita ingat Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, bahwa Tuhan Allah turut bekerja dalam segala hal untuk mendatangkan kebaikan bagi setiap orang yang mengasihi Dia. Dan ingat juga bahwa rancangan Tuhan hanya satu bagi kehidupan kita, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan. Tidak ada peristiwa sekecil apapun yang terjadi dalam kehidupan kita tanpa sepengetahuan. Bahkan sebagaimana yang tertulis dalam Matius 10 ayat 30 mengatakan, dan kamu rambut kepalamu pun terhitung semuanya. Artinya segala sesuatu yang terjadi dalam kehidupan kita itu semuanya diketahui oleh Tuhan dan berada dalam kendali Tuhan untuk mendatangkan kebaikan bagi kita. Maka terimalah segala sesuatu sebagai suatu proses untuk mencapai kehendak Tuhan yang terbaik bagi kita. Oleh karena itu Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, keselamatan yang Tuhan kerjakan bagi kita adalah rancangan pasti, yaitu rancangan keselamatan dan kehidupan yang kekal. Tidak ada yang dapat menghilangkan anugerah keselamatan dari Allah bagi kita. Oleh karena itu kita harus ingat bahwa keputusan Tuhan atas hidup kita akan sampai, dan segala kehendaknya itulah yang akan dilaksanakan oleh Tuhan dalam kehidupan kita. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.